Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Still with me with Desmond Insane, aka lagi dan lagi. Hari ini gue lagi main ke MBS Gym di tempat atlet yang selalu menggunakan angka 11. Iya, 11. Nah, kita tanya alasannya apa 11 Oke. dan juga kita tahu pengen lebih lanjut lagi tentang siapa Frankie Oi, sebelumnya apa dan apa buat masa depannya. Oke? Bang Frankie, apa kabar? Baik, bro. Selamat sebelumnya kemarin juara satu di ini Makasih. Banten berotot, masih fresh banget. Bang, Iya. persiapan buat Banten berotot itu berapa lama, Bang? Sebenarnya aku tuh setiap hari itu diet maintenance otot. Jadi pada saat off kemarin itu selesai tanding kemarin di waktu Cimahi ya. Cimahi itu bulan Maret. Nah, aku maintenance saja ya. Jadi naiknya itu nggak cukup signifikan. Dari waktu tanding di Cimahi itu berat 58 kilo. Oke. Terus kemarin sempat off, paling di angka 61. Jadi cuma naik 3 kilo aja. Off-nya naik 3 kilo. Naik 3 kilo. Tapi aja. dan nggak basah-basah banget kan? Enggak basa-basa amat. Jadi untuk persiapan Banten berotot itu kemarin tetap maintenance dari bulan Maret sampai kemarin. Kemarin berarti Juli kemarin ya. Itu. Tanggal 16 kemarin ya. Jadi kemarin tuh di hari H Banten berotot itu timbanganku 57,30. 57,30. Jadi lossnya hanya 4 kilo 7 on. 4 kilo 7 on dari yang Maret sebelumnya ya. Betul. Oke. Kemarin itu kalau saya lihat Banten berotot itu lumayan keras-keras ya pesertanya ya, dan otomatis juga nggak main-main untuk mempersiapkan dari event satu ke event yang lain. Bang Frankie itu luar biasa persiapannya. Bang Frankie bilang, ini kan teman-teman bilang selalu menjaga, selalu diet. Mungkin kalau memang bocor pasti bocor kan, karena kan ayah nih diajakin sama istri sama anaknya, nyobain dikit dong pi, nyobain dikit dong pa, nyobain dikit dong ya pasti ya brother. Iya, betul. Nah, tinggal baik lagi kedisiplinan brother. Betul. Oke, kita hari ini sebelum tadi ngebahas tentang Banten berotot, kita flashback dulu jauh ke belakang. Mungkin banyak teman-teman yang belum tahu Frankie Oi itu apa sebelum jadi atlet. Bang, kalau nggak salah saya pernah denger abang itu dulu main motor, betul? Betul, main motor. Mantan anak motor. Wah, kan kita nggak nyangka nih dulu anak motor yang cuma bergaul sama kunci L, sama busi, sama oli-oli, sekarang jadi anak motor. Nah, cikal bakal abang apa nih? Ketika untuk memutusin, kayaknya gue udah cukup di motor dan saat itu beralih ke dunia fitness, apa bang? Sedikit bang, singkat aja. Jadi aku flashback dulu ya. Aku tuh dulu dari tahun 94 itu disuruh bantuin ayah ya. 94 tahun, umur berapa bang? Terus belum tahu nih, sangat takutnya Bang Frankie masih umur 30-an, ya kan tua. Sekarang umur berapa? Sekarang umur aku 42. 42 tahun masih berprestasi. Waktu itu 94 itu masih SMP, mau kelas 2. Itu suruh bantuin di bengkel. Ingat banget aku dikasih obeng plus itu, aku bilang ke ayahku ini bukan bidangku. Oke. Gitu. Ternyata benar ucapan adalah doa. Oh, jadi itu yang lo besar main brandingnya itu, jadi itu trigger ya. Ketika ayah ngasih obeng plus, Bang Frankie ngomong ini bukan bidang saya. Walaupun di saat itu aku sempat serius di bengkel karena ini pembelajaran yang ayahku kasih. Kalau mau terjun jangan setengah-setengah. Oke. Nah makanya sampai waktu itu juga di bengkel sampai ngejokiin juga. Balap liar tapi jangan dicontoh ya. Jangan contoh ya kalau memang. Buat teman-teman yang nonton, kalau memang mau balapan, balap resmi ya di sirkuit atau diikut di organisasi lainnya ya bang ya. Oke, lanjut bang. Ada 2 kejadian sebenarnya yang bikin aku terjun ke dunia fitness ya. Yang pertama itu karena sering main motor. Waktu itu aku digencet mobil truk. Waktu lagi belanja bengkel ya, belanja oli itu tinggal masuk kepalanya aja dari truk itu disempitin sama dia. Akhirnya dicet. Dari situ sampai teriak, matilah gue. Nah, ternyata masih beruntung ya, masih dikasih kesempatan. Ya Tuhan masih baik ya. Gitu. Terus yang kedua itu sebenarnya karena punya jam lebih bebas di malam hari. Karena waktu itu sambil ngebengkel sambil kuliah juga. Jadi mata kuliah udah tinggal sedikit, mau ngapain nih kita malam? Kebanyakan kan
nongkrong sama anak motor, aku pengen yang berbeda. Oke. Gitu loh. Oke. Yang berbeda akhirnya nge-gym deh. Nah dari temanku yang anak motor itu ada satu orang nge-gym, nah badannya itu bagus. Ya akhirnya kan virus tuh buat aku sendiri akhirnya aku ikut. Nah masih ingat banget namanya Doni. Oke. Nah, temanku namanya Doni. Itu jadi salah satu trigger abang ya, atau mungkin yang ngajak untuk abang terjun ke dunia fitness ya. Betul. Oke. Nah, apakah Doni ini seorang atlet? Bukan. Oh bukan. Nah sekarang Oke. kalau nggak salah yang terbaru itu kabarnya dia sales marketing di Toyota. Oh. Dulu temennya yang ngajakin sebagai contoh, Iya. tapi dia sekarang kerja sebagai sales marketing di Toyota. Iya. Nah dia tetap bertarung di dunia bahan otot. Ada ceritanya lucu banget. Ada lagi? Kayaknya hidup abang mau cerita ya Om ya? Waktu tanggal 10 Februari 2007 itu pertama aku nge-gym. Saya ngajakin Doni. Ya. Aku karena nggak pernah olahraga, baru pakai 3 alat pingsan. 3 alat? Ya. Pingsan? Pingsan selama 30 menit. Makanya gimana bang? Nah, karena mungkin teman ini kan cuma sekedar teman, bukan benar seorang trainer ya. Oke. Nah makanya baiknya buat teman-teman. Nah, Doni ini nggak salah sebenarnya. Doni ini nggak salah. Mungkin Ah. karena sayanya nggak siap. ya karena saya nggak pernah disclaimer olahraga. dulu ya. Bang Doni kalau nonton bukan salah Bang Doni nih. Iya. Ya, karena memang kita nih Kitanya nggak siap ya, juga. atau kurangnya ilmu ya. Oke, Gitu. lanjut bang. Nah sebaiknya teman-teman yang baru mulai, ya keluarin duit sedikit lah buat bayar personal trainer ya. Oke, mereka kan lebih paham betul, gitu, kondisi kita betul, ya. betul, Beda betul, dengan betul, teman betul. biasa aja, Betul. gitu loh. Ya, seorang personal trainer itu penting banget buat kita yang baru mulai. Betul, betul. Sebenarnya bukan penting banget buat yang orang baru mulai. Bahkan yang sudah berbulan-bulan atau yang sudah menjalani dunia fitness yang nggak ada hasilnya perlu bisa. bimbingan personal trainer. Betul. Karena sebagai buat motivator juga ya bang. Betul. Dan seorang atlet aja perlu yang namanya bimbingan personal trainer. Atlet aja perlu PT, ya kan? Jadi keluarin atau sisihin sedikit buat jasa personal trainer, biar gerakannya benar, biar tepat, biar goalsnya tercapai. Jangan kayak Bang Frankie, 3 alat pingsan bro. 3 alat Memalukan. ini pengakuan nih ya. Ini tanpa di setting ya. Disclaimer dulu ya. Ini baru gue denger nih. Iya. Gue kenal beliau bertahun-tahun, baru hari ini dan di video ini baru yang ngomong pingsan. Oke, lanjut. Jadi pas gue nggak kapok ya, 2007 besoknya gue lanjut lagi, dan ternyata setelah gue 2 bulan nge-gym itu, gue merasa falling in love sama fitness. langsung jatuh cinta. Nah, Oke, sama fitness. sama fitness. Oke. Setidaknya dulu gambaran gue juga kayaknya ini olahraga paling menyenangkan. Kenapa? Karena dari kita makan harus diatur, istirahat segala macam. Yang kelebihan makan badan kita jelek, kurang makan kita jelek, kebanyakan begadang kita jelek, Oke. keseringan tidur badan kita jelek, salah makan aja badan jelek, Oh. salah pergaulan juga badan jelek. Nah, Gitu. jadi kalian tentuin dulu nih sikap kalian mesti gimana dan harus apa. Ya, kalian juga sama Bang Frankie kalau memang circle mau bagus, cari teman-teman yang bagus, yang bisa motivasi, buat yang bisa buat masa depan kalian semua. Nah, kayak gua berteman sama Bang Frankie. Nah, ada nilai plusnya nih, banyak banget. Lanjut Bang, kapan pertama kali abang naik ke panggung? Pertama naik ke panggung itu pada saat kakakku resepsi. Apa Kaget ya. hubungannya lagi sih Bang? Kaget ya. Hubungannya apa nih Bang? Karena tanggal 19 Juni 2011 itu kakakku menikah. Oke. Tapi aku nggak ada di lokasi. Aku malah di lokasi event. Jadi kakak nikah nih, Iya. abang malah tanding. Tanding. Itu tanggal 19 Juni 2011. Dan dulu nggak ada kelasnya. Dulu nggak ada kelas. Nggak ada kelasnya. Benar. Nggak ada kelasnya. Oke. Jadi aku habis dari event itu sorenya baru ke resepsi kakakku karena resepsinya di gedung ya, tapi Iya. gedungnya itu bisa 1 hari full dipakai. Oke. Berarti itu start awal abang mengenal fitness dan itu jadi momen nggak terlupakan nih. Banyak momen tidak Iya kan, terlupakan. karena pada saat gue nikah, pada saat kakaknya abang nikah, malah abang sibuk tanding, sibuk dibalur-balur, sibuk ngepost. Tapi untungnya di gedung dan ada waktunya bang ya. Betul, ada Jadi waktu. sempat waktunya ke situ. Nah, kita ngebahas tadi sedikit tentang masa lalu Bang Frankie yang dulu gila di motor, jadi joki balap liar, sampai tanding pertama kali. Nah, ini kita hari ini lagi ngobrol di markasnya Bang Frankie.
MBS Gym. MBS Gym itu usianya berapa lama bang? Bukan gym. MBS ini berdiri tanggal 25 Juni 2010. 25 Juni 2010. Oke. Berarti Itu 13 tahun ya bang? 13 tahun dan bertepatan dengan tanggal lahir putri saya yang pertama, anak saya yang kedua ya. Oke. Itu lahir tanggal 25 Juni 2011. Dan itu lahiran normal, tanpa sesar, tanpa rekayasa segala macam ya. Iya. Dan itu momen tidak pernah terlupakan. Jadi MBS berdiri tanggalnya sama dengan kelahiran putri saya. Nah, jadi ini kalau kita simak nih obrolan dari pertama sampai tadi kenapa buka MBS ini selalu ada kisah yang menarik, ya. Betul. Pertama, ketika abang main motor, kegencet truk, ya kan? Terus mutusin fitness, tanggalnya abang ingat sampai pingsan 30 menit. Tanggal tanding ingat. Tanggal tanding ingat. Buka MBS itu selalu bertepat. Pokoknya banyak kisah nih. Tanggal ini bertepatan Ya kan? putri ya. Kakak nikah, dia tanding. MBS buka tanggal lahir anak. Nah, apakah ada hubungannya dengan nomor 11 yang selalu abang pakai? Sebelum nomor 11 itu dulu pakai nomor 26. Ada kisah apa bang? Sempat pakai 81 segala macam. Nah, nomor 11 ini sebenarnya itu bulan kelahiran saya. Oh, bulan November. Bulan kelahiran saya. Oke. Dan kenapa pilih angka 11? 11 itu angka 1 dan 1. Iya, betul. 1. Jadi maknanya itu hanya saya satu-satunya. Oh, paham nggak? Jadi 11 itu else. 11 itu 1. Ya, jadi antara gabungan angka 1 dan 1. Jadi Dan 1 itu satu-satunya. Iya. Oh. Jadi hanya saya satu-satunya. Oh. Jadi pada saat selalu event itu aku selalu berusaha jadi yang terbaik. Oke. Tapi begini, kesalahan besar teman-teman di luar sana yang tidak menerima kekalahan adalah begini. Dia tidak pernah berdoa atau berucap seperti ini. Semoga hamba menjadi yang terbaik dan yang pantas. Oh iya, itu jadi karena kita suka lupa nih. Mudah-mudahan saya diberikan yang terbaik. Udah, ternyata ada lanjutannya. Yang terbaik itu kan juara 1 ya. Ternyata tapi yang pantas kalau misalnya juara 3 atau juara 4 atau mungkin 10 besar, nah, ya berarti baru pantas buat kita nih. Ya. Atau belum masuk. Nah, ya gitu. Ya, karena berarti, semua apapun itu berkaitan dengan amal ibadah. Bos, gila nih. Banyak ilmu yang diambil ya. Kata demi kata coba kalian simak ya. Tergantung amal ibadah. Betul sekali. Nah, dan satu itu ialah kamu satu-satunya atau nobody else. Nothing else. Pokoknya cuma gua nih ya. Oke. Total berarti dari tadi abang cerita tanding sampai dengan saat ini itu udah berapa kali tanding, Bang? Kalau tanding waktu awal-awal tuh 30 kali gagal ya, kurang lebih 30 kali gagal. 30 kali gagal. Aku nggak ngitungin ya, sudah berapa kali aku tanding, yang jelas sudah lebih dari 100 kali ya. Iya, tanding. Tapi aku ingat betul ini kemenangan yang keberapa ini waktu Banten Berotot. Yang kemarin ya, minggu kemarin ya. Sombong ntar saya. Enggak sombong. Ini motivasi. Kadang-kadang teman-teman gini, baru tanding 1-2 kali kalah, putus asa. Bang Frankie 30 kali tanding gagal. Dan setelah lewat sampai dengan ratusan games nih, 100 kali pertandingan, baru dapat hasil. Dan ini pertandingan keberapa, Bang? Ini prestasi yang ke-64. 64. Betul, 64. Sebelum ini aku kemarin dikasih keberuntungan aku posisi keempat ya. Waktu di Komodo Squad. Oh, event yang minggu sebelumnya ya. Tapi berapapun itu juaranya, aku tetap merasa juara 1. Karena sesungguhnya lawan terberat dan terbesar adalah diri sendiri. Ego kita sendiri. Betul. Jadi perlu diingat ya, musuh terberat kita ialah melawan ego kita sendiri. Betul. Ego dari supaya tidak makan enak, ego supaya jangan berbaring-baring terus, ego supaya jangan leye-leye terus. Itu memang harus dilawan. Itu the big enemy-nya. Nah, abang walaupun juara 4, abang tetap merasa juara 1. Karena abang udah ngalahin nih ego abang nih, iya kan? Karena di luar sana banyak makanan enak, Bang Frankie nggak mau, istrinya ngomel, ya kan? Ayo Bi makan, nggak mau, gue mau tanding. Nggak boleh gitu. Nggak boleh. Jadi kalau waktunya
sama keluarga kita harus menghargai, waktunya sama teman kita harus menghargai, tapi kita pun harus bersikap bijak terhadap orang lain maupun terhadap diri sendiri. Berarti kalau kita harus makan enak nih, kayak kemarin dari bulan Maret sampai pertandingan di bulan Juli ini, aku sudah makan cake 2 kali. Karena di momen itu ulang tahun istriku dan ulang tahun MBS dan anakku. Itu kan ada cake tuh, makan tetap gitu. Gimana perasaan mereka kalau kita nggak makan? Wah, jangan sampai melukai perasaan orang yang tersayang nih. Nah, apalagi yang namanya best moment ya. Best moment itu ya harus diikutin. Ya kan juga best moment ini 2, mami ulang tahun, ya. Yang kedua MBS sama anak ulang tahun. Nah, benar sekali. Kalau mami ulang tahun, kuenya nggak dimakan, wah. Itu dia. Iya. Brother, Iya. ini kemarin Banten itu berapa tadi? Berat 57,30. 57,30. Nah, ini kan udah 64 kali atau udah puluhan kali Brother juara. Dapat trofi, dapat medali. Betul. Nah, next progresnya apa nih? Apakah pengen lebih lagi? Otomatis lebih lagi dong. Jelas. Namanya manusia pasti harus lebih lagi daripada yang sekarang. Tujuan apa nih yang Brother pengen cita-citanya terkabul? Kalau cita-cita banyak ya, tapi kalau buat di dunia fitness ini sendiri, lagi-lagi aku sendiri ya, aku menekankan bahwa aku hidup di dunia fitness, jadi fitness adalah my soul. Fitness adalah jiwa saya. Jadi fitness itu bukan lifestyle, bukan gaya hidup, tapi udah merupakan jiwa saya. Jadi aku pernah mengutip kata-kata bahwa sampai sudah tidak bisa bernapas, akhir hayat berarti. Raga ini terpisah dari rohnya. Betul. Itu pernah saya dengar pada saat perjalanan dari Ciamis ke Depok. Itu Bang Franky cerita tengah malam sampai subuh. Banyak hal diceritain, banyak hal positif yang diberiin buat diinput. Kalau dalam segi umur kita nggak jauh berbeda, cuma selisih hitungan bulan doang, tapi banyak ilmu yang diambil dari beliau nih. Jadi jangan pernah malu, jangan pernah ragu untuk bertanya sama orang yang lebih paham. Jangan pedulikan banyaknya umur, usia, itu nggak masalah. Singkirkan egomu. Ketika mau belajar. Kalau menurut kamu dia baik, dia punya energi positif, kenapa enggak? Dan itu salah satu menjadi sumber Bang Franky untuk mau terus lebih maju lagi, lebih besar lagi, baik dalam usaha maupun dalam karir badannya. Betul sekali. Brother. Makanan favorit saat diet apa? Saat diet, makanan favorit tetap dada ayam. Dada ayam, ikan? Enggak. Dada Dulu ayam. awal-awal diet aku pakai ikan. Sekarang aku pakai ayam. Ayam. Sehari berapa kilo, brother? Satu hari itu bervariasi ya, dari mulai 500 gram sampai 1 kilo. Tadi berapa banyak? Mulai mendekati lebih banyak. Lebih banyak. Iya. Karbo? Stop? Karbo stop. Karbo ada, tapi cuma dari buah dan brokoli aja. Buah sama brokoli. Jadi ngambil glukosnya dari buah, serat dan karbonnya itu dari brokoli. Nah, kalau untuk menjelang atau pada saat maintenance nih, udah sebut maintenance dulu. Maintenance, suplementasi perlu nggak untuk brother? Supplementasi sebenarnya dibilang perlu juga, dibilang enggak juga perlu juga. Jadi karena begini, tetap poin penting adalah real food ya. Real food, benar. Setuju. Supplementasi dibutuhkan, kenapa? Pada saat kita habis bertanding nih, otot kita kan rusak banget nih. Kita butuh asupan yang cepat serap apa sih? Nah, salah satunya mungkin yang ada di pasaran itu isolate ya. Isolate atau isolate, betul. Gitu istilahnya ya. Nah, itu penting sekali karena setelah kita minum itu kan otot bahagia. Jadi nge-fresh nih, kan? Seneng nih. Kalau bahasa teman-teman yang tanding itu buka puasa. Nah, itu dia. Betul ya. Dan itu habis itu kita buat makan real foodnya baru beri makan. Berarti tetap yang utama ialah real food. Kalau memang ada uang lebih mungkin ya pakai supplementasi. Kalau memang tidak ya cari opsi lain nih. Tapi minimal real foodnya tetap terpenuhi, bener ya. Betul. Tapi gini loh, intinya kalau badan mau bagus itu kayak kita kerja. Siap. Kita kerja terima gaji di bawah
yang semestinya gimana? Oke. Oh iya benar. Besok kita mau kerja lagi nggak mau. Terus kalau kita kerja digajinya UMR, Oh iya. kapan kita kayanya? Benar, ada perbedaan kan? Nggak kaya kan? Ada perbedaan tuh. Kalau kita Oke. kerja digaji UMR, terus kita dapat bonus, Nah, bisa kaya? bisa. Bisa dong. Bisa. Apalagi kalau bonusnya gede. Nah, Jadi kalau badan mau bagus itu jangan lupa bayarannya di atas UMR plus bonus. nah, tahu kan? Nominal tahu kan? Nah, kalian hitung sendiri tuh. Kira-kira berapa nih pengeluaran Bang Franky nih? Plus UMR plus Itu bonus. dia. Punya badan bagus. Nah, Tapi harus hemat juga. Hemat, betul. Bukan pelit ya. Ya. Jadi kalau badan mau bagus, kalau konteksnya pelit itu nggak bakalan bagus. Oke, jadi jangan ngirit buat badan sendiri. Buat badan sendiri. Nah, di samping trofi ini tadi gue lihat ada minuman seger. Ini apa nih, Bang? Apakah ini salah satu penunjang buat protein harian Abang Betul. atau gimana? Ini apa, Bang? Ini minuman Pateno ya. Nih, Pateno nih. Pateno. Oke, ini isinya apa, Bang? Ini produkku sendiri. Ini Made in ya, MBS. ini made in MBS. Oke, Ini mixing dari putih telur, putih telur. madu, oat, sama whey, sama ada kafeinnya juga. Jadi Oh. ini tepat mau diminum kapan aja bisa. Mau sebagai pengganti sarapan, mau habis latihan atau sebelum latihan, Oke, ini aman. aman. Mau Apalagi latihan juga ada kafeinnya bro. nah, buat power kan? Nah, Nah, ini power alami nih ada kafein. Ya, Oke. ini Atau komposisinya juga ada bisa juga buat mau tidur, Bang. Ah, Ya kan kalau mau tidur, malas makan, takut gendut atau kalori berlebihan bisa juga nih. betul. Pateno yang ada cuma ada di Pateno. MBS Gym ya. Brother, Iya. kasih input atau pesan motivasi terbaik buat teman-teman yang baru ngejalanin dunia fitness atau yang pengen punya badan bagus atau yang pengen tanding, tolong kasih motivasi buat teman-teman sebelum kita sudahin talk show hari ini. Langsung Bang Franky. Nah, ini poin paling penting dari saya ya. Oke. Kalau badan mau bagus, kalau mau hidup bahagia, sehat sejahtera, cukup seperti ini. Jangan lakukan kebiasaan yang sama seperti kebiasaan kebanyakan orang di luar sana. Ya. Paham? Nah, coba ulangi lagi, Bang. Coba. Jangan lakukan kebiasaan Oke. yang sama seperti kebiasaan kebanyakan orang di luar sana. Nah, Oke, kita koreksi. ya, seperti apa contohnya? Berapa banyak orang yang badannya ideal, bagus, dan sehat? Ya. Nah, Oke, sudah paham? tahu jawabannya? Paham kan? Nah, terus? Sama dengan orang yang sukses di luar sana. Nah, Pasti nilainya kecil segini. Nah. mau jadi pribadi yang seperti itu? Ah. Yuk, lakukan kebiasaan yang berbeda dari kebanyakan orang di luar sana. Oke, udah paham? Segitu saja. Oke, Bang Franky, terima kasih atas waktunya. thank you, bro. Sampai ketemu di next event ya. Semoga selalu diberikan yang terbaik Terima kasih. dan juga cocok buat kita juga terbaiknya ya. Sukses Iya. terus, Oke, sehat terima terus. kasih juga udah berkunjung ya. Siap. Bro Desma. Ya. Oke. Jaya terus industri Oke, fitness Indonesia. Salam sehat, salam sukses, bahagia, sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.